Coba deh kalian bayangin sebuah pulau yang seakan-akan terbelah dua. Di satu sisi, surga tropis yang hijau dan subur banget. Tapi di sisi lainnya, sabana kering yang luasnya minta ampun. Nah, ini bukan dua tempat yang beda loh. Ini adalah Pulau Sumba, sebuah keunikan geologis di Indonesia yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Oke, kita intip petanya dulu ya. Sumba itu letaknya di Kepulauan Sunda Kecil, tapi dia ini beda dari tetangga-tetangganya, kayak Bali atau Lombok. Kenapa? Karena Sumba itu bukan pulau vulkanik. Nah, ini dia kuncinya. Ini yang bikin tanah dan topografinya punya karakter yang beda banget, yang jadi asal-usul dari semua cerita kita. Jadi, ini dia nih pertanyaan utamanya. Gimana jadinya kalau satu pulau punya dua iklim yang bertolak belakang? Soalnya di Sumba, angin dan hujan itu bukan sekedar nentuin cuaca. Mereka benar-benar membentuk segalanya, mulai dari landscape, budaya, sampai ekonomi pulau ini. Oke, kita masuk bagian pertama. Selamat datang di Pulau Sumba. Sebelum kita ngomongin soal iklim, kita perlu kenalan dulu sama panggungnya, yaitu daratan Sumba itu sendiri yang isinya perbukitan dan dataran. Luasnya itu lebih dari 11.000 km persegi. Biar kebayang, itu hampir 2 kali lipatnya Pulau Bali loh. Jadi, ini bukan pulau kecil, cukup besar buat menampung dua dunia yang sangat berbeda. Jadi, coba bayangin daratan yang nggak rata. Sebagian besarnya itu perbukitan dan pegunungan. Yang ternyata, kondisi kayak gini tuh menciptakan panggung yang sempurna buat perbedaan iklim drastis yang akan kita bahas sebentar lagi. Nah, bagian kedua, kisah dua iklim. Disinilah letak keajaiban Sumba yang sebenarnya. Sebuah pembagian besar yang seolah membelah pulau ini jadi dua dunia yang kontras banget. Aktor utamanya cuma satu, angin moson. Dari arah barat, datang angin yang bawa hujan lebat dan kesuburan. Sementara dari timur, angin kering datang dan menciptakan lanskap yang sama sekali berbeda. Dua kekuatan alam inilah yang jadi sutradara utama di panggung Sumba. Dan ini dia nih, inti pembagiannya. Di satu sisi ada Sumba Barat, yang basah dan subur, diguyur hujan deras berbulan-bulan. Di sisi lain, Sumba Timur, yang gersang dan kering, didominasi oleh sabana. Benar-benar kayak dua dunia yang berbeda dalam satu pulau. Dan perbedaan iklim ini ngaruh banget ke cara hidup orang di sana. Sabana kering di timur misalnya, jadi habitat yang sempurna buat peternakan. Disinilah sapi-sapi Onggole yang terkenal kuat dan tangguh itu berkembang biak. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, kekayaan tanah. Nah, karena iklimnya terbagi, otomatis hasil buminya juga jadi terbagi. Yuk kita lihat apa aja sih yang tumbuh dan berkembang di masing-masing sisi pulau ini. Peternakan itu udah jadi tulang punggung ekonomi Sumba, apalagi di bagian timur. Sapi Onggole dan kuda sandal yang legendaris itu, kalian tahu, namanya diambil dari warisan pulau yang paling terkenal beradaptasi dengan sempurna di padang sabana. Selain itu ya tentu, ada kerbau, kambing, domba, dan babi yang tersebar di seluruh pulau. Sementara itu, kalau kita geser ke barat yang basah, ceritanya beda banget. Curah hujan yang melimpah ruah menjadikan wilayah ini lumbung padinya Sumba. Sebagian besar makanan pokok pulau ini ya ditanam di sini. Selain padi, hasil perkebunan juga melimpah di barat. Kemiri misalnya, jadi salah satu komoditas penting yang dihasilkan dari tanah Sumba Barat yang subur. Dan daftarnya masih panjang, ada jagung, kelapa, terus ada juga tanaman komersial kayak kopi, cengkeh, sama jambu mete. Masing-masing tanaman ini seolah-olah udah nemuin rumahnya sendiri, beradaptasi dengan sempurna di salah satu dari dua wajah iklim Sumba. Bagian keempat, dari hutan ke laut. Tapi kekayaan Sumba itu nggak cuma datang dari tanah loh. Sejarah dan masa depannya juga terikat sama sumber daya lain, dari hutan-hutannya yang berharga sampai lautan yang kaya raya. Dulu banget nih, Sumba itu terkenal di seluruh dunia sebagai Pulau Cendana atau Sandalwood Island. Kayunya yang wangi itu harganya mahal banget dan dicari-cari oleh para pedagang dari seluruh penjuru dunia. Sayangnya, ketenaran ini ada harganya. Eksploitasi besar-besaran selama berabad-abad bikin nama Pulau Cendana sekarang lebih terasa seperti sebuah kenangan. Tapi untungnya sekarang udah ada usaha buat menanamnya kembali, sebuah harapan buat menghidupkan lagi warisan yang hampir hilang ini. Potensi lautnya juga nggak main-main. Lautan di sekeliling Sumba itu kaya banget sama hasil laut. Tapi, sektor perikanannya masih belum dikelola secara modern. Kebanyakan masih tradisional, cuma buat memenuhi kebutuhan lokal sehari-hari. Dan ternyata kekayaan Sumba nggak cuma di permukaan aja loh. Jauh di dalam tanah, khususnya di Sumba Barat, udah ditemukan cadangan biji besi. Ini bisa jadi membuka pintu buat industri pertambangan di masa depan. Oke, kita sampai di bagian terakhir, potensi terpendam.
Jadi, setelah kita lihat semua kekayaan alamnya dari darat sampai laut, satu hal jadi jelas banget. Sumba ini adalah pulau dengan potensi luar biasa yang sebagian besarnya masih belum tersentuh. Coba deh kita bayangin masa depannya, ada perikanan modern yang mengelola hasil lautnya secara berkelanjutan, terus ada agroindustri, jadi hasil pertanian diolah langsung di sana, bikin nilai jualnya naik. Belum lagi kerajinan tangannya, kayak tenun ikat yang bisa mendunia. Dan potensi tambang yang kalau dikelola dengan bijak, bisa membawa kemakmuran. Inilah pilar-pilar yang bisa membangun masa depan Sumba. Nah, ini dia pertanyaan besar buat kita renungkan bareng. Sumba sekarang ini ada di persimpangan jalan. Sebuah pulau dengan dua wajah dan potensi yang gak terbatas. Gimana ya cara terbaik buat memanfaatkan semua kekayaan ini, tapi di saat yang sama juga menjaga keunikan alam dan budayanya? Masa depannya benar-benar sedang ditulis saat ini juga.